Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Komentar Ruben Neves untuk Arsenal mendapat balasan. Ruben Neves sebelumnya menyebut bahwa Arsenal menunjukkan selebrasi yang berlebihan ketika mengalahkan Wolverhampton dengan skor 1-0 pada pekan lalu. Saya tidak pernah melihat Arsenal melakukan selebrasi seperti ini dalam 10 tahun terakhir. Rasanya seperti mereka menjuarai liga, ungkapnya. Tentu komentar Neves ini memicu reaksi dari fans Arsenal. Seolah-olah The Gunners tidak cukup bagus untuk menang dengan mudah. Teranyar, komentar Neves dibalas oleh mantan pemain Arsenal, yakni Kevin Campbell. Menurutnya, tidak ada yang salah dengan selebrasi berlebihan. Kemenangan itu sangat penting untuk Arsenal, terlebih mereka bermain dengan 10 pemain. Sejujurnya, saya tertawa ketika membaca komentar itu. Dengar, pemain boleh berkata apapun, tapi itu adalah kemenangan brilian untuk Arsenal, ujar Campbell kepada Football Insider. Pertandingan berjalan sulit melawan Wolves. Ia sedang dalam momentum bagus. Dan Arsenal kehilangan 10 pemain. Jadi, mengapa mereka tidak boleh selebrasi? Tambahnya. Arsenal jauh lebih baik dari Manchester United. Perebutan posisi keempat Premier League musim ini terus menarik perhatian. Pasalnya, ada West Ham, Manchester United, Arsenal, dan Tottenham Hotspur yang berpeluang untuk berada di peringkat tersebut pada akhir musim. Namun, ex-pemain Liverpool Mark Lawrenson menilai hanya ada 2 tim yang layak memperebutkan posisi 4, yakni Manchester United dan Arsenal. Keduanya di klasemen Premier League hanya terpaut 1 poin di mana Setan Merah berada di peringkat kelima dengan mengemas 40 poin dan Arsenal di peringkat ke-6 dengan 39 poin. Bicara kepada awak media, Lawrenson mengatakan bahwa Manchester United dan ruang gantinya tengah bermasalah. Justru ia menilai bahwa The Gunners saat ini lebih baik dengan ruang ganti yang terkendali. Dirinya juga menyebut bahwa Arsenal telah membeli back yang bagus dan dihuni oleh pemain muda. Arteta tengah coba jadikan Martinelli sebagai striker tunggal. Gabriel Martinelli sebagian besar bermain pada posisi aslinya, yakni di sektor sayap kiri. Akan tetapi dengan perginya Pierre-Emerick Aubameyang ke Barcelona, praktis Mikel Arteta hanya memiliki 2 penyerang murni, yakni Alexander Lacazette dan Eddie Nketiah untuk sisa musim ini. Alhasil, Arsenal harus menggeser posisi Martinelli untuk bermain lebih sebagai penyerang utama. Football London melaporkan bahwa Martinelli dalam sesi latihan Arsenal di London Colney terlihat telah bermain sebagai seorang striker. Sementara keputusan untuk menempatkan Martinelli sebagai penyerang tengah karena masa depan Lacazette dan Nketiah juga masih belum pasti di Emirates Stadium. Hal ini dikarenakan kontrak keduanya akan berakhir pada musim panas 2022. Dengan kontrak Martinelli di Arsenal sampai Juni 2025 mendatang, Mikel Arteta meyakini jika pemain muda itu dapat ditempatkan sebagai striker sentral secara permanen di tahun-tahun mendatang. Arsenal tolak peluang datangkan Mauro Icardi. Aubameyang hengkang ke Barcelona pada Januari 2022 kemarin. Ia bisa merapat secara gratis ke Camp Nou karena Arsenal sepakat untuk memutus kontraknya. Stok penyerang Arsenal tentu saja berkurang dengan kepergian Aubameyang. Mereka tentu ingin segera mencari amunisi baru dan kesempatan emas untuk mendatangkan striker baru pun akhirnya didapat oleh Arsenal. Mereka ditawari untuk merekrut Mauro Icardi dari PSG. Kabar tersebut diungkapkan oleh The Athletic, akan tetapi secara mengejutkan, Arsenal justru menolak peluang untuk memakai jasa Icardi. Laporan itu juga menyebut apa alasan Arsenal menolak Mauro Icardi. Pemain Argentina itu dirasa tidak cocok dengan skema permainan yang digunakan oleh Mikel Arteta. Sekarang ini Arsenal hanya mengandalkan 2 striker saja sampai musim ini berakhir. Selain Alexander Lacazette, The Gunners akan memanfaatkan kemampuan Eddie Nketiah. Arsenal sebut 2 pemain Arsenal tidak berguna. The Gunners sedang dilanda krisis kedisiplinan. Dengan pasukan Mikel Arteta lebih sering mendapat kartu merah
daripada mencetak gol sepanjang musim 2021-2022. Arteta sendiri sampai mengaku jika ia kehabisan akal untuk menangani masalah ini, di mana Granit Xhaka dan Gabriel Magalhaes menjadi dua pemain dengan catatan kedisiplinan terburuk. Hal itu mengundang kecaman dari Rio Ferdinand yang hanya pernah mendapat 1 kartu merah sepanjang karirnya di IPL. Keduanya, terkadang Anda harus berpikir ketika akan menekel, apakah ini waktu yang tepat? Itulah yang membedakan pemain top dengan pemain lumayan. Jika Anda tidak bisa mengandalkan seorang pemain, maka mereka tidak berguna, ungkap Rio Ferdinand pada podcast 5 Feet 5. Teranyar, Arsenal kembali harus bermain dengan 10 pemain ketika Gabriel Martinelli menerima 2 kartu kuning dalam 5 detik saat Arsenal mengalahkan Wolves 1-0 pada 11 Februari kemarin. Arteta tertarik datangkan Rafael Leao dari AC Milan. Arsenal dikabarkan tertarik untuk mendatangkan penyerang AC Milan asal Portugal, yakni Rafael Leao, pada bursa transfer musim panas yang akan datang. Mikel Arteta mungkin berasumsi bahwa penyerang asal Portugal itu bisa menjadi tambahan yang berkualitas untuk lini serang Arsenal yang saat ini tidak memiliki kedalaman. Diketahui Arsenal mengakhiri jendela transfer Januari tanpa satupun pemain baru, karena tengah dalam rencana memangkas skuad mereka seminimal mungkin. Arteta menganggap amunisi The Gunners yang saat ini memiliki 17 bintang senior di tim sudah cukup untuk sisa musim ini, mengingat mereka hanya bermain di Premier League. Arteta tampak terkesan dengan penampilan Leao bersama AC Milan pada musim ini. Penyerang asal Portugal itu telah membuktikan diri dan tampil sensasional di San Siro. Ia berhasil mengoleksi 10 gol di semua kompetisi. Baru-baru ini, ia juga berhasil membawa AC Milan melesat ke puncak klasemen Serie A usai mengalahkan Sampdoria pada pekan ke-25 Serie A di San Siro pada 13 Februari 2022 lalu. Rafael Leao juga berhasil mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!